Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dirgantara. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan pada mata kuliah MAIS. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 6, yaitu tentang kalkulasi budget, konvensi dan pameran. Nah, ini yang paling penting dalam sebuah event karena kita harus mengetahui budget yang akan kita keluarkan gitu ya. Dan apakah event yang akan kita lakukan itu akan untung atau akan rugi gitu. Jadi semuanya harus bisa dipersiapkan, dihitung sebelum acara itu berlangsung gitu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan mencoba menjelaskan pembuatan anggaran atau budget. Nah, pembuatan anggaran atau budget itu adalah jumlah biaya yang dibutuhkan selama event itu berlangsung. Entah itu event yang akan kita laksanakan yaitu event musik, event pameran, ataupun event-event yang seminar, webinar dan lain-lain. Nah, semua jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan atau membuat event itu harus semuanya dijumlah. Nah, yang selanjutnya membuat anggaran budgeting yang perlu dipersiapkan adalah sumber dananya juga. Sumber dananya itu dari mana saja, gitu ya? Apakah dari investor utama, atau kan dari sponsor-sponsor tambahan, ataupun dari tiket, ataupun dari mana saja. Nah, pembuatan anggaran atau budget yang harus dipersiapkan yang selanjutnya harus dipertimbangkan adalah jumlah perkiraan peserta yang saya sudah sebutkan. Sumber dana di yang saya jelaskan sebelumnya tadi adalah jumlah perkiraan pesertanya. Ini juga sangat menentukan gitu ya, kalkulasi budgetnya kita akan seperti apa. Jadi pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa. Nah, pemasukan itu bisa dari sponsor, dari investor, ataupun dari jumlah perkiraan peserta yang akan mengikuti acara kita. Semuanya harus bisa dihitung, yang nantinya timbul apakah kita bisa rugi atau bisa untung dalam sebuah acara itu. Nah, oke, pembuatan budget ya atau pembuatan anggaran itu banyak faktor-faktor penunjangnya. Nah, yang pertama adalah penggunaan rekanan atau supplier. Contohnya seperti hotel, travel agent, percetakan brosur, undangan spanduk dan lain-lain. Nah, ini bisa juga dikategorikan bahwa saya jelaskan atau saya contohkan satu yang hotel gitu. Namanya dengan hotel yang sudah sering rekanan atau kerja sama dengan kita, itu akan memberikan harga ke kita itu biasanya akan berbeda dengan orang lain gitu ya. Itu faktor penunjang yang pertama atau penggunaan. Yang pertama adalah penggunaan rekanan atau supplier. Nah, penunjang yang selanjutnya adalah pemilihan waktu pelaksana. Pemilihan waktu, tanggal dan bulan disarankan pada saat off season atau low season gitu ya. Biasanya saat off season atau low season itu adalah keuntungannya yang pertama, tidak banyak acara yang pada waktu itu tidak terlaksana gitu ya. Jadi fungsinya adalah sewa-sewa tempat, sewa-sewa hotel dan lain-lain itu harganya pasti juga akan lebih murah. Itu fungsi yang pertama. Lalu yang fungsi yang kedua, persaingan dari acara-acara itu biasanya juga tidak akan banyak gitu ya. Oke, lalu penunjang yang pembuatan budget yang selanjutnya adalah lama event berlangsung. Lama berlangsungnya event akan mempengaruhi tinggi rendahnya suatu budget penyelenggaraan ya. Antara jelas ini sangat sederhana sekali. Jadi penyelenggara event kalian dari yang 1 hari dibandingkan dengan yang 2 hari itu pasti akan penggunaan budgetingnya juga pasti akan berbeda, pasti akan jauh atau pasti akan lebih banyak waktu yang 2 hari. Nah, ini harus dipersiapkan dan hitung secara cermat. Oke, yang selanjutnya penunjang adalah upah staf dan karyawan. Makin banyak petugas akan menambah biaya penyelenggaraan. Nah, ini tergantung juga acara-acara yang akan kalian laksanakan atau kalian buat itu acaranya bertarafnya seperti apa.
apakah kecil, apakah sedang, ataukah besar gitu ya. Nah, boleh dikasih pos-pos koordinator atau pos ketua ataupun leadernya itu yang memang sudah profesional atau expert di bidangnya, dan itu akan menggunakan atau mengeluarkan biaya yang cukup banyak pula gitu ya. Lalu banyaknya staff atau banyaknya karyawan di dalam sebuah event itu juga akan mempengaruhi. Jadi kita harus bisa mengefisiensikan semua anggota atau semua karyawan. Jangan sampai ada yang karyawan yang tidak melakukan atau tidak banyak melakukan job desk-nya gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah pendaftaran. Nah, pendapatan dari peserta berpengaruh terhadap balance sheet finance statement. Jadi jelas gitu ya. Jadi kaitannya dengan peserta tadi ya. Peserta itu yang pasti akan mendapatkan kita income-nya gitu ya. Nah, semakin banyak acara, semakin banyak peserta, semakin banyak konsumen yang akan datang, itu juga bisa mempengaruhi terhadap budgetingnya kita. Nah, selanjutnya adalah pameran, hasil penerimaan pembayaran dari pameran salah satu penunjang dana. Terus yang selanjutnya adalah sponsor. Jumlah penerima sponsor sangat menentukan dalam penyelenggaraan event. Jelas, jadi pemasukan anggaran dana itu yang untuk menolong anggaran kita itu adalah sponsor. Nah, sponsor itu kita juga harus dapat memberikan keuntungan sponsor itu seperti apa gitu ya, yang nantinya mereka akan timbal balik memberikan kita sponsor berupa uang. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap penyusunan anggaran. Oke, yang selanjutnya adalah hasil penjualan periklanan. Nah, penjualan iklan juga akan berpengaruh terhadap balance sheet finance statement kita. Nah, iklan ada dua kategori. Iklan dari acara kita akan mengiklankan ke eksternal ataupun ke media maupun kita akan mengeluarkan dana, ataupun iklan-iklan dari para sponsor itu juga bisa masuk di tempat kita, itu juga akan mendapatkan income gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya adalah pembiayaan penyelenggaraan konvensi dan pameran. Yang pertama adalah perkiraan anggaran. Perkiraan anggaran itu adalah hal atau sesuatu yang bisa menunjukkan pendapatan dan biaya yang diharapkan untuk suatu periode tertentu dalam penyelenggaraan pameran dan konvensi. Jadi saya ulang sekali lagi, perkiraan anggaran itu adalah pemasukan atau pendapatan dan biaya atau cost atau uang yang keluar yang diharapkan suatu periode tertentu dalam penyelenggaraan pameran. Jadi bisa mengetahui tentang pemasukan dan pengeluaran. Oke, yang selanjutnya adalah perkiraan biaya. Itu dibagi dua, adalah fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap, ya. Variable cost itu adalah anggaran tidak tetap. Yang termasuk dalam fixed cost atau biaya tetap itu adalah penyewaan fasilitas venue, terus pembayaran narasumber, transportasi, asuransi, biaya administrasi, dan anggaran marketing. Itu adalah poin-poin yang termasuk sebagai biaya tetap atau fixed cost. Yang selanjutnya variable cost atau anggaran tidak tetap, itu contohnya adalah makan dan minum, ya, biaya dokumen, pos, biaya kesekretariatan dan lain-lain, terus hiburan-hiburan tambahan. Nah, itu harus dipersiapkan atau disiapkan juga variable cost itu atau anggaran-anggaran yang tidak tetap atau biasanya keluar saat kita tidak mempersiapkannya gitu ya. Nah, sederhana, jadi rumus perkiraan biaya yang nantinya akan kita keluarkan, wajib kita keluarkan dalam sebuah event atau sebuah pameran atau sebuah acara, itu adalah total cost. Terus semua total biaya itu diperoleh dari fixed cost, ya, ditambah variable cost. Jadi total cost semuanya itu adalah biaya tetap ditambah biaya tidak tetap atau anggaran tidak tetap, variable cost. Oke, nah setelah kita tadi berbicara tentang cost atau biaya atau uang yang harus kita keluarkan, nah
Ada juga yang kedua adalah sumber income atau sumber pemasukan gitu, atau uang yang harus kita dapatkan gitu ya, untuk menutup kosnya tadi. Itu yang pertama adalah biaya pendaftaran, jelas biaya pendaftaran peserta yang akan ikut atau akan join ke acara kita gitu ya. Terus yang kedua adalah sponsor. Terus yang ketiga adalah keuntungan pemasangan iklan. Dan yang kedua adalah penjualan makalah, itu juga bisa menjadi sumber pendapatan. Terus yang ketiga adalah keuntungan murni dari pameran itu sendiri. Oke, teman-teman semuanya, pembahasan kali ini cukup pembahasan tentang kalkulasi budget konvensi dan pameran, atau biasa disebut dengan laporan keuangan ya, atau budgeting dalam sebuah event atau pameran. Bunyi-bunyinya itu. Nah, silakan teman-teman yang ada yang masih belum jelas, silakan komen di kolom YouTube, ataupun bisa langsung WA atau voice note ataupun telepon di WA nomor pribadi saya. Oke, selamat belajar. Maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam